Shalom Jemaat Tuhan, pada masa raya Natal ini kita akan mempelajari satu topik pergumulan iman keluarga Zakaria yang saya ambil dari Lukas pasal 1 ayat 5-25. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, roh hikmat, roh kebenaran membimbing hambamu yang akan menyampaikan firman, dan setiap kami yang menontonnya dan mendengarnya kami dibimbing oleh Roh Kudus, roh yang sama, supaya kami boleh memahami firman dan mentaati firman dan lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pergumulan iman keluarga Zakaria. Ya, kita baca ayat Lukas 1 ayat 5-8. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Tapi mereka tidak punya anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ya, kita baca 9-15. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Ya, kita baca ayat 16-22. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Sesungguhnya engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ketika ia keluar, itu Zakaria, ia tidak dapat berkata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Iya, pasangan Zakaria dan Elizabeth mengalami dalam tanda kutip ya aib. Walaupun hidup mereka berkenan kepada Allah, dia mengalami aib. Ya, nanti kita lihat maksudnya aib di situ apa. Dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Mereka hidup benar dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Jadi orang yang hidup benar dan tidak bercacat, tapi Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal yang mungkin membuat mereka jadi malu di hadapan orang lain. Ya. Padahal mereka sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Aib itu maksudnya apa? Ya, mereka mengalami masalah karena mereka tidak punya anak. Bagi perempuan Yahudi, hal punya anak adalah hal yang dirindukan oleh mereka semua. Karena siapa tahu mereka bisa jadi ibu dari Mesias yang dijanjikan itu. Dari mana kita tahu? Lihat dalam Kejadian 3:15. Ya, Mesias itu disebut sebagai keturunan perempuan. Ini satu hal yang berbeda ya, karena masyarakat Yahudi adalah patrilineal, sehingga harusnya nama papanya disebut. Ya, keturunan bapak siapa, bapak Yusuf, bapak Harun, bapak siapa gitu ya. Tapi Kejadian 3:15 dikatakan keturunan perempuan. Dikatakan keturunan perempuan yang akan merembukan kepala ular. Kenapa demikian? Kenapa disebut keturunan perempuan? Berarti Mesias yang dijanjikan itu bukan karena benih dari laki-laki, ya, tapi kuasa Roh Kudus yang membuat perempuan itu jadi hamil, yaitu dalam konteks ini adalah
ibu Yesus, bunda Yesus itu ya. Nah, jadi setiap perempuan Yahudi waktu itu rindu agar mereka menjadi bunda dari Mesias, ya. Sehingga kalau perempuan itu mandul, waduh, tertutup kemungkinan bagi mereka untuk jadi ibunya Mesias. Itu satu hal yang bagi orang Yahudi waktu itu disebut aib, ya. Oke. Nah, namun dalam kehidupan umat Tuhan, yang lebih penting bukan ada atau tidak ada masalah, itu penting. Ya. Siapa bilang kalau ikut Tuhan Yesus dengan setia kita nggak akan ada masalah, tidak akan kesulitan, ya, tidak akan tantangan. Justru mungkin akan lebih banyak tantangan, lebih banyak kesulitan. Jadi dalam kehidupan umat Tuhan yang lebih penting bukanlah ada atau tidak ada masalah, tetapi yang lebih penting, yang terpenting adalah hidup kita harus taat pada kehendak Tuhan. Apa saja yang Tuhan kehendaki, kita taat. Taat pada kehendak Tuhan. Taat, dari depan dibaca T-A-A-T, dari belakang dibaca T-A-A-T juga, itulah taat. Ya. Tanda orang yang mengasihi Tuhan itu apa? Dikatakan jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14:15. Jadi tanda orang yang mengasihi Tuhan yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Bukan sekedar omong toh, aku mengasihi Tuhan. Tapi hidupnya, cara dia berbisnis, cara dia bekerja, cara dia bergaul, cara dia berumah tangga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara dia mengelola keuangannya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu satu hal yang omong kosong. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu Yohanes 14:15. Ya. Nah 1 Korintus 2 ayat 9 juga dikatakan apa? Tetapi seperti ada tertulis. Ini janji Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka ini janjinya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, ya, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi hal-hal yang surprising gitu loh, ya, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini janji berkat bagi orang yang mentaati perintah Tuhan. Ya, hal-hal yang surprising, yang mengejutkan. Gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, dan gak pernah muncul dalam hati manusia. Puji Tuhan. Ya. Iya, Tuhan tuh menjawab doa umatnya sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Gak bisa kita dikte Tuhan, harus waktuku ya Tuhan, harus caraku. Oh gak benar. Ya, Tuhan tuh menjawab doa umatnya sesuai dengan waktu dan cara Tuhan sendiri. Kita tidak bisa atur Tuhan. Kita manusia terbatas. Ya, kita punya pandangan, pertimbangan juga terbatas. Ya, kita serahkan sama Tuhan saja. Biar waktu dan cara Tuhan sendiri yang terjadi. Ya. Ya dikatakan tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini janji Tuhan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, satu hal yang mengejutkan Zakaria sama Elisabet, mereka terkejut. Kenapa mereka terkejut? Ya. Jawaban doa Zakaria dan Elisabet sepertinya terlambat. Dikatakan Zakaria dan Elisabet sudah tua. Jadi kalau perempuan sudah menopause, sudah nggak mungkin lagi hamil, sudah menopause, sudah lewat. Nah, disitulah dibutuhkan mujizat Tuhan yang melampaui keterbatasan manusia. Ya. Bagi Tuhan, jika dikehendakinya, masalahnya Tuhan berkehendak atau tidak, bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Bagi Tuhan jika dikehendakinya tiada yang mustahil. Sebab Allah itu Allah yang supra logika, Allah melampaui logika kita. Ya. Yang penting apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, itu masalahnya. Ya. Bandingkan
Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Jadi yang sakit nih orang yang dikasih Tuhan. Tuhan dia yang engkau kasihi, itu Lazarus sakit. Ya. Namun Yohanes 11 ayat 6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, itu Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi nggak langsung Yesus sakit ya, cepet-cepet ya, tunggu ya, cepet-cepet aku ke sana. Tidak. Jadi memang umat Tuhan, manusia nggak bisa mengatur Tuhan, nggak bisa mengatur caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang sangat bijaksana, berserah saja sama Tuhan. Ya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu Yohanes 11 ayat 14-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Lazarus waktu Yesus sampai di tempat sudah meninggal 4 hari. 4 hari sebelumnya. Ya, sudah dikuburkan. Sudah berbau busuk. Ya. Tapi ini kehendak Tuhan supaya terjadi mujizat. Ya. Kebangkitan Lazarus dari kematian setelah dia mati 4 hari itu nggak bisa lagi ditolak, diragukan oleh manusia, kecuali mereka yang sudah berniat untuk membenci dan membunuh Yesus, itu lain lagi. Tapi orang yang normal nggak bisa menafikan akan realita ini, nggak bisa menyangkali. Ya. Oke. Jadi bangkitan Lazarus itu satu rencana Tuhan, satu hal yang mujizat yang besar, yaitu orang yang sudah meninggal 4 hari bangkit lagi. Ya. Oke. Nah, cara Tuhan juga luar biasa. Hal mujizat itu hal yang luar biasa. Contohnya dalam Hakim-Hakim, kita pakai Gideon itu hanya diizinkan membawa 300 orang untuk mengalahkan tentara Midian waktu itu. 300 orang untuk mengalahkan tentara Midian. Kita bertanya, nah berapa banyakkah tentara Midian yang dikalahkan oleh 300 orang Israel itu? Berapa banyak? Dikatakan Hakim-Hakim 6 ayat 5, sebab orang-orang itu, orang Midian, datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang, dikatakan. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Memang tidak disebutkan secara spesifik berapa ribu, berapa puluh ribu orang, tapi dikatakan berbanyak-banyak seperti belalang dan tidak terhitung banyaknya. Yang mengalahkan mereka adalah 300 orang saja, pilihan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari, itu cara Tuhan tuh begitu ajaib, mujizat. Sehingga 300 orang bisa kalahkan tentara Midian yang begitu banyak. Sekali lagi itu mujizat Tuhan saja. Ya, sehingga nggak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Ya. Jadi yang terpenting adalah jika Tuhan kehendaki, itu yang terpenting. Mujizat bisa saja terjadi jikalau Tuhan kehendaki, bukan saya kehendaki, bukan saudara kehendaki, bukan manusia kehendaki, bukan pendeta kehendaki, bukan nabi kehendaki, tapi jika Tuhan kehendaki, itu penting. Ya, kemudian perlu diingat, semakin dekat dengan Tuhan, kita harus semakin yakin dan taat kepadanya. Semakin dekat kepada Tuhan, kita harus semakin yakin dan taat kepadanya. Kalau kita berteman dengan seorang teman kita, manusia, kita semakin dekat, kita semakin bisa tawar-tawaran, kita bisa memaksakan kehendak kita kepada teman kita. Tetapi itu tidak terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita harus semakin yakin dan taat. Bukan Tuhan taat kepada kita,
tapi kita harus taat pada kehendaknya yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak kita yang bodoh ini, yang terbatas ini. Ya. Zakaria mungkin lupa mujizat yang pernah terjadi dalam sejarah. Ya, walaupun dia seorang imam, ya. Dia lupa mungkin. Kan dalam sejarah Sarah mengalami mujizat, sudah usianya sudah begitu lanjut kok bisa hamil. Ribka juga sama, Hana juga sama. Ya. Tapi Zakaria mungkin lupa mujizat yang pernah terjadi dalam sejarah. Sehingga dia meragukan perkataan malaikat itu, Gabriel itu, ya, dia ragukan. Zakaria dikatakan minta tanda dari Tuhan, ayat 18. Kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu? Dia tuh kurang percaya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ya, sudah istrinya Zakaria sudah menopause, nggak mungkin hamil lagi. Ya, dan Zakaria pun sudah tua. Ya. Jadi dia tidak percaya pada kuasa Tuhan, kurang percaya. Ya. Tandanya, nah ini Tuhan kasih tanda. Karena kau minta tanda kurang percaya, ya. Zakaria jadi bisu sampai bayi itu adalah Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis, ya. Zakaria jadi bisu sampai bayi itu diberi nama, yaitu Lukas 1 ayat 63. Ini bentuk teguran dari Tuhan. Ya, selama berapa bulan, 9 bulan lebih itu, ya. Zakaria jadi bisu. Ya, karena dia kurang percaya sama firman Tuhan. Jadi kita perlu belajar untuk selalu percaya. Apa saja yang Tuhan katakan kita percaya. Walaupun yang Tuhan katakan tidak sesuai dengan pemikiran manusia. Ya kita percaya Tuhan selalu mempunyai kuasa, ya, dan segala rencananya yang tepat, yang baik. Ya. Iya. Nampaknya level iman Maria, kita bandingkan, ya. Level iman Maria lebih baik daripada Zakaria yang adalah imam itu. Jadi sekali lagi, seorang bisa saja jadi pendeta besar, tapi belum tentu imannya, level imannya lebih tinggi daripada jemaat biasa. Ada kadang-kadang jemaat biasa, level imannya lebih tinggi daripada seorang pendeta yang sering kali khotbah di mana-mana. Dalam hal tertentu, ya. Lukas 1:38 nih kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria percaya. Tidak seperti Zakaria. Ya. Maria percaya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi statement Maria ini dia berani menanggung resiko loh. Bagi kalangan orang Yahudi kalau melihat ada seorang perempuan yang belum nikah kok bisa hamil. Mau itu bisa hukumannya dirajam batu. Jadi perkataan Maria ini not that simple, bukan sederhana risikonya. Ini risikonya bisa nyawa loh. Tapi Maria siap. Kalau Tuhan berkehendak pasti Tuhan punya cara yang ajaib melindungi dia. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sikap Maria yang bagus sekali. Ya. Namun walaupun didisiplin Tuhan, Zakaria jadi bisu sampai bayi itu diberi nama, Zakaria tetap melaksanakan pelayanannya. Ada sebagian orang karena ditegur oleh Tuhan, didisiplin Tuhan, ngambek. Gak mau lagi datang ibadah, gak mau lagi melayani. Ya, dia pikir Tuhan bisa diatur oleh dia dengan ngambeknya dia. Tidak benar. Ini sikap Zakaria benar. Walaupun didisiplin Tuhan gak bisa ngomong jadi bisu dia, tapi dia tetap setia melaksanakan pelayanannya. Ya kalau kita disiplin Tuhan, ya kita berkata Tuhan ampuni saya. Waktu lalu saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan ngambek. Ya ini Ibrani 12 ayat 6 bagus ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Jadi yang dikasih Tuhan justru dihajar Tuhan. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Coba kalau kita punya anak, kita biarkan saja dia berbuat kurang ajar, dia berkata yang jorok, dia bertindak yang tidak sesuai, kita biarkan. Kita bilang sayang, tapi gak pernah kita disiplin. Itu namanya orang tua yang tidak baik.
Tapi orang tua yang baik adalah seperti sikap Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, teladan Zakaria dan Elizabeth, mereka mengerjakan bagian mereka, yakni hidup setia pada perintah Tuhan. Ya, do our part, kerjakan bagian kita, and let God do His part, dan biarkan Allah mengerjakan bagian Dia. Ya. Lukas 1 ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Iya. Kewajiban kita ya taat saja pada perintah Tuhan. Ya, soal berkat atau bagaimana itu urusan Tuhan. Tuhan melihat waktu yang tepat, cara Tuhan pasti tepat. Ya. Yang penting taat saja pada kehendak Tuhan. Nah ini hal-hal yang surprising, yang mengejutkan dilakukan Tuhan bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Hal-hal surprising. Ya. Ayat ini sudah saya sebutkan tadi tapi saya ulangi lagi ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah kita lihat. Apa yang nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah kita dengar. Yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, nggak pernah diangan-angankan juga. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang penting taat. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Ya. Bagi orang taat pada Tuhan, hal-hal surprising itu dijanjikan Tuhan. Ya, nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati manusia. Amin. Ya, oke. Maria tidak akan dipilih menjadi ibu Yesus secara manusia jika ia tidak menjaga kesuciannya sebagai seorang perawan. Pada saat ia masih bertunangan dengan Yusuf. Kalau ia tidak menjaga kesuciannya, hamil dulu sebelum nikah, ya tentu Tuhan nggak akan pilih. Tapi karena dia menjaga kesuciannya sebagai seorang perawan, dan Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu secara jasmani daripada Yesus. Ya. Ibu secara manusia. Ya. Ya, rencana Tuhan tidak akan gagal. Nah ini penting. Rencana Tuhan, God never fails. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Tapi orangnya bisa diganti Tuhan. Kalau orangnya gak sesuai ya diganti Tuhan. Tapi rencana Tuhan tetap berlangsung. Ya, jika orang itu hidup gak berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan ganti orang itu. Ganti dengan orang lain. Ya. Tapi rencana Tuhan gak pernah gagal. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah apakah saya rela dipakai Tuhan? Oh sombong banget ya. Saya rela nggak dipakai Tuhan? Sombong banget ya. Seperti seolah-olah saya yang menentukan saya mau dipakai Tuhan atau tidak gitu. Bukan. Tapi apakah Tuhan berkenan memakai saya? Itu pertanyaannya. Apakah Tuhan berkenan memakai saya? Iya. Nah akhirnya agar dapat dipakai Tuhan, kesucian dan ketaatan harus diajarkan kepada sang anak, yaitu Yohanes Pembaptis yang dilahirkan untuk keluarga Zakaria dan Elizabeth. Ya, kesucian dan ketaatan harus diajarkan kepada sang anak. Ya. Lukas 1 ayat 15. Ia, yaitu Yohanes Pembaptis, akan menjadi orang besar menurut pandangan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Sejak lahir ia akan dikuasai oleh Allah. Maksudnya nggak akan minum anggur, maksudnya anggur yang memabukkan ya. Kalau bagi orang yang tinggal di daerah dingin, minum anggur tuh yang menghangatkan tubuh itu satu hal yang biasa, tapi nggak memabukkan ya. Jadi maksudnya ia tidak akan minum anggur, maksudnya tidak minum sampai mabuk gitu ya, dan tidak minuman keras ya. Sejak lahir ia akan dikuasai roh Allah. Jika kita dikuasai roh Allah, maka tindakan kita, pemikiran kita, emosi kita, sikap kita, perkataan kita dikuasai oleh roh Allah itu, Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Ya, bandingkan dengan Samson yang dimanjakan ini. Karena sudah ditunggu-tunggu, ternyata lahir. Ya anak mahal ini, dimanjakan akhirnya. Akibatnya orang tuanya melihat anaknya mahal tuh
berbuat yang tidak sesuai, ya. Karena biasa anak itu dibanggakan, oh kuat, hebat, ya. Ya, dia hidupnya secara moral nggak sesuai. Dia Samson mengikuti hawa nafsunya, ya. Ini dimanjakan oleh orang tuanya. Iya. Samson dipermalukan karena kedua matanya dicungkil. Nah itu. Ya, karena dia membuka rahasianya kepada Delilah itu ya. Akhirnya wah, dia dipermalukan karena kedua matanya dicungkil. Ya. Karena dia memberitahu kepada Delilah rahasia kekuatannya itu, ya. Sehingga pekerjaannya menggiling gandum dengan batu kilangan. Ini satu hal yang memalukan. Seorang hakim Israel harusnya dimuliakan, ya, dipuji, ya. Ya, tapi dicungkil kedua matanya. Dan pekerjaannya menggiling gandum dengan batu kilangan. Ini satu hal yang ada sebagian orang dipermalukan karena mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, walau ini oleh anugerah Tuhan saja, Tuhan masih mendengar doa Samson pada akhirnya, ya, ketika dia, wah Tuhan tunjukkanlah kuasamu, walaupun dia masih buta, dia pegang akan tiang penyangga itu, sehingga tiang di mana orang-orang berkumpul menyaksikan Samson yang dilecehkan itu, ya, dia pegang tiang penyangga itu. Robohlah bangunan itu, ya. Tapi sebenarnya ini karena anugerah Tuhan saja. Tuhan masih mendengar. Sebenarnya dikatakan orang yang mati karena gedung roboh itu lebih banyak daripada orang yang dibunuh Samson pada waktu dia masih bisa melihat, ya. Itu semua anugerah Tuhan, ya. Tapi sekali lagi kita perlu menjaga kesucian kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan kita mencobai Tuhan, ya. Iya, Samson mengandalkan kekuatan fisik, tetapi Yohanes Pembaptis mengandalkan wibawa rohani. Ini beda. Samson mengandalkan kekuatan fisiknya, ototnya. Tapi Yohanes Pembaptis yang dilahirkan oleh Elizabeth mengandalkan wibawa rohani. Markus 6 ayat 20 dikatakan apa? Sebab Herodes telah menyuruh orang menjaga baik-baik keselamatan Yohanes, itu Yohanes Pembaptis, ya, di penjara. Karena ia takut kepada Yohanes Pembaptis. Herodes sebagai raja dia takut. Walaupun dia jengkel sama Yohanes Pembaptis yang suka menegur dosanya, tapi untuk berlaku yang tidak baik, ya dia takut. Dia menghormati, ya, karena Yohanes Pembaptis sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Ia tahu Yohanes seorang yang baik yang diutus oleh Allah. Ini pengakuan Herodes. Dan memang kalau Yohanes berbicara, Herodes suka juga mendengarkannya, yaitu, ya. Meskipun ia menjadi gelisah sekali kanannya karena Yohanes Pembaptis menegur akan dosanya, yaitu mengambil istri orang, ya. Ditegur oleh Yohanes Pembaptis dengan jujur, dengan terbuka, ya. Dengan berani. Oke. Nah, ini Dr. John Haggai, saya pernah mengikuti training kepemimpinan selama 3 minggu. Waktu itu puji Tuhan Tuhan berikan kesempatan di Hawaii, ya. Ada 70 lebih para pemimpin, ya, saya diberikan kesempatan, ya, untuk pergi ikut dalam training itu. Dalam salah satu bukunya John Haggai menyebut outer authority, otoritas dari luar, dan inner authority, otoritas dari dalam. Lihat Matius 7 ayat 28 sampai 29. Nah, ini. Apa itu outer authority? Otoritas dari luar. Otoritas yang dari luar dirinya, yaitu misalnya orang menggunakan pangkatnya, simbol-simbol dan hartanya, mobil yang dia pakai, ya, atau motor yang dia pakai, atau jabatan di kantor. Itu semua disebut outer authority, otoritas yang dari luar. Di luar dirinya, ya. Tapi ada lagi namanya inner authority, otoritas yang dari dalam.
Otoritas yang dari dalam dirinya yaitu hidupnya mempunyai integritas. Ya. Teladan hidup. Apa yang dia katakan dia lakukan. Dia kalau janji dia lakukan. Dia nggak bohong. Dia hidup suci. Ya. Perkataan bisa dipercaya, dipegang. Ya. Dan juga orang yang ahli di bidangnya, bidang apalah itu, bidang seni, bidang matematika, dia ahli. Nah, perkataannya didengarkan oleh orang-orang yang belajar darinya. Karena dia punya keahlian, maka dia punya inner authority, otoritas yang di dalam. Ya, integritas, teladan hidup, ahli dalam bidangnya. Jadi otoritas itu ada dua macam, kata Dr. John Hagee. Outer authority, otoritas yang di luar, dan inner authority, otoritas yang di dalam. Nah, kita bandingkan dengan Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, yaitu khotbah di bukit ya, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Padahal Yesus kan bukan lulusan sekolah rabi yang ada pada waktu itu ya. Yesus juga pakai baju yang biasa saja, bukan baju seperti seorang rabi Yahudi yang keren gitu ya, tidak. Dan dia mengajar bukan di kelas-kelas yang sudah disediakan, tapi di tempat umum, di bukit, ya, di tempat-tempat yang orang banyak bisa dengarkan, ya. Tapi herannya, ketika Yesus selesai dengan pengajaran khotbah di bukit itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia, yaitu Yesus, mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Berkuasa. Ini maksudnya inner authority, otoritas yang dari dalam. Ya. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat mengajar dengan kuasa outer authority, dengan baju, dengan pangkat, dengan simbol-simbol, atau dengan harta. Tapi Yesus, dia pakai baju biasa saja, bukan lulusan dari sekolah rabi waktu itu. Ya. Dia disebut sebagai tukang kayu. Ya. Tapi dia setelah dia mengajar, dia punya inner authority. Sehingga membuat orang banyak takjub mendengar pengajarannya. Puji Tuhan. Kita hamba Tuhan, kita orang tua, kita guru-guru Kristen, kita pendeta-pendeta, perlu meneladani sikap Yesus ini. Seperti Yesus punya inner authority, kita pun harus punya inner authority. Otoritas yang dari dalam, yang berdasarkan integritas hidup kita, pelayanan kita, teladan hidup kita, ya, dan juga kita harus punya keahlian di bidang kita. Ya. Ini merupakan contoh yang bagus sekali. Inner authority. Ya. Ya, sebagai orang tua dan pemimpin rohani, kita sangat perlu memiliki inner authority yang berasal dari integritas dan teladan hidup. Punya inner authority. Ya. Amsal 22 ayat 1 bagus ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kita perlu punya nama baik. Nama baik kenapa? Ya karena jujur, karena berintegritas. Apa yang kita katakan kita lakukan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita ingat mantan wakil presiden kita zaman dulu ya, yaitu Muhammad Hatta. Ya, dia orang yang nggak punya banyak harta, tapi diakui oleh rakyat Indonesia sebagai bapak koperasi Indonesia. Ya. Walaupun dia punya posisi bagus, tapi dia nggak menyalahgunakan, dia nggak korupsi. Ya. Ini nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam Today's English Version dikatakan, if you have to choose between a good reputation and great wealth, jika kamu diberi kesempatan untuk memilih, mau pilih mana? Reputasi baik atau kekayaan banyak? Maka Bang Amsal mengatakan, choose a good reputation. Pilih nama baik saja, jujur, kerja dengan baik. Ya. Itu a good reputation. Ya.
Bagus ya. Saya ulangi Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, ini sangat benar. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Matius 8 ayat 20. Serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia itu Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Namun Tuhan Yesus yang nggak punya harta dunia secara banyak itu, ya, namun pengorbanan Yesus nggak sia-sia. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya, pengorbanan. Yang melayani orang banyak hanya harus rela mati di salib, bukan karena dosanya. Tapi kemudian 3 hari kemudian dia bangkit dan tidak mati lagi, dan Allah Bapa mengaruniakan dia name above all names, nama di atas segala nama. Ya, dikatakan supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sambut hari Natal, hari kelahiran, mengingat akan hari kelahiran Yesus dengan satu sikap hidup yang baru yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengarkan dan pelajari pada hari ini. Kuatkan kami, mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang mau sampaikan pasti banyak kelemahan, tapi Roh Kudus, Roh kebenaran membimbing kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.